Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevrilia Eka Putri dengan NPM 214111167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem akuntansi piutang. Definisi piutang. Piutang adalah hak perusahaan atas pihak lain yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit yang belum diterima pelunasannya. Dan jenis-jenis piutang itu, yang pertama ada piutang dagang yang berasal dari penjualan barang dagangan, yang kedua ada piutang usaha yang berasal dari penjualan jasa, dan ada piutang lainnya, misalnya piutang kepada karyawan. Selanjutnya ada klasifikasi piutang. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Piutang yang memiliki jangka waktu pendek kurang lebih dari 1 tahun, dan piutang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua, berdasarkan jenisnya. Untuk piutang lancar itu dapat ditagih dalam jangka pendek, dan piutang macet tidak dapat ditagih dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan sumber. Misalnya piutang dagang, piutang usaha, piutang kepada karyawan, dan piutang yang lain. Selanjutnya ada fungsi yang terkait dengan piutang. Yang pertama ada pendapatan, dan piutang itu merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Dan fungsi yang kedua itu ada likuiditas. Piutang itu dapat diubah menjadi kas dengan cara penagihan yang dapat digunakan untuk membiayai setiap kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga ada analisis. Data piutang itu dapat dianalisis untuk melihat kinerja perusahaan, pola penagihan, dan tingkat resiko kredit. Selanjutnya ada catatan akuntansi untuk piutang. Yang pertama itu ada pembelian, ya catatan tentang pembelian barang atau jasa secara kredit, dan yang kedua ada penjualan, merupakan catatan tentang penjualan barang atau jasa secara kredit, dan yang ketiga ada penerimaan, yaitu catatan tentang penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan yang terakhir ada pengeluaran. Pengeluaran itu catatan tentang pengeluaran yang berkaitan dengan piutang seperti biaya penagihan. Selanjutnya ada prosedur pencatatan piutang. Prosedur yang pertama itu kita harus mencatat penjualan kredit. Setelah itu kita mencatat penerimaan pembayaran, dan yang ketiga kita harus mencatat pengeluaran, dan yang terakhir kita harus mencatat piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya ada pengendalian intern atas piutang. Yang pertama ada pemisahan tugas, dan tugas pencatatan piutang itu ada penerimaan pembayaran dan penagihan itu harus dipisahkan, dan yang kedua ada otorisasi, dan setiap transaksi piutang itu harus mendapatkan otorisasi yang tepat, dan yang ketiga ada pencatatan dan dokumentasi dengan mencatat semua transaksi piutang dan didokumentasikan dengan baik, dan yang terakhir ada verifikasi. Transaksi piutang harus diverifikasi secara berkala untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Selanjutnya ada pelaporan piutang dalam laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca itu menampilkan saldo piutang pada akhir periode. Dan yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu menampilkan pendapatan dan biaya yang terkait dengan piutang. Dan yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu menampilkan aliran kas yang dihasilkan dari penagihan piutang. Dan kesimpulan dari materi ini yaitu sistem akuntansi piutang merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan menciptakan sistem akuntansi yang baik, perusahaan dapat meminimalkan resiko kredit, meningkatkan efisiensi penagihan, dan meningkatkan profitabilitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.